Kalau dilihat sekilas, Galaxy S24 Ultra ini nggak jauh berbeda dengan Galaxy S23 Ultra. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, ternyata banyak loh perbedaannya. Apa Evan Erickson? Let's find out. Disclaimer dulu, review ini nggak disponsori oleh Samsung, jadi semua pendapat, masukan, kritikan aku akan sampaikan di sini. Device yang aku pegang kali ini adalah Galaxy S24 Ultra warna Titanium Violet. Bener banget, Galaxy S24 Ultra adalah seri S pertama Samsung yang menggunakan bingkai titanium. Seperti yang kita tahu, titanium adalah logam yang lebih kuat dan lebih ringan dibandingkan aluminium atau stainless steel. Bingkai titanium di Galaxy S24 Ultra ini bertekstur dan tidak terlalu licin seperti di Galaxy S23 Ultra. Tampilannya juga matte, bukan glossy. Hanya saja kalau tangan kalian berminyak atau gampang berkeringat, fingerprintnya lebih gampang nempel di titaniumnya. Gak cuma titanium, layar bagian depan S24 Ultra ini sudah menggunakan Gorilla Glass Armor yang punya lapisan anti-reflektif dan punya ketahanan goresan lebih tinggi. Bener banget sih kalau kita bandingkan dengan S23 Ultra deh. Pantulannya itu nggak seketara di S23 Ultra. Layar terlihat lebih gelap dan lebih hitam daripada S23 Ultra. Soal ketahanan layar, kalian bisa lihat di channelnya Jerry Rig Everything atau PKB Reviews. Di situ mereka ngecek ketahanan dengan skala Mohs yang tentunya lebih akurat ya. Di situ mereka menyebutkan kalau layar S24 Ultra itu lebih kuat terhadap goresan. Good job Samsung. Good job. Nah, setelah sekian lama menggunakan layar curve, kali ini Samsung memutuskan untuk menggunakan layar flat di Galaxy S24 Ultra. Ya memang sih waktu digenggam mungkin terasa lebih tajam, lebih sakit, apalagi kalau kita kena bagian ujung-ujungnya. Tapi masalah ini bisa kalian atasi dengan menggunakan casing. Bezel hitamnya juga terlihat lebih tipis dan juga simetris di bagian sisi-sisinya, baik atas, bawah, kiri, kanan, semuanya simetris. Layar S24 Ultra menggunakan LTPO AMOLED 2X dengan ukuran 6,8 inci beresolusi 2K dengan refresh rate 120 Hz. Apa arti angka-angka tadi? Intinya layar dari S24 Ultra ini benar-benar cakep habis. Terbaik di kelasnya. Secara kecerahan layar pun nggak tanggung-tanggung. Bukan 1750, bukan 2000, tapi 2600 nits. Jadi cocok banget kalau kalian pakai di luar ruangan. Sayangnya ada satu bug yang ada di Galaxy S24 Ultra ini, yaitu warnanya yang mungkin sedikit puyeh. Padahal aku sudah pakai di mode vivid, bukan mode natural. Tapi waktu kita ubah-ubah mode vivid, mode natural hampir nggak ada bedanya. Semoga masalah ini bisa diselesaikan Samsung di software update yang akan datang. Di bagian bawah juga ada ultrasonic fingerprint yang akurat dan responnya cepat. Karena seri Ultra adalah inkarnasi seri Note, tentu kita dapat yang namanya S Pen. Walaupun S Pen ini jarang dibahas di Unpack kemarin ya, karena memang hampir gak ada fitur baru dari S Pen ini. S Pen-nya tetap sama seperti seri-seri sebelumnya. S Pen yang responsif, yang benar-benar intuitif, yang bisa bantu kita buat nulis, gambar, ataupun ngatur hal-hal yang detail seperti edit video, edit foto, dan lain sebagainya. Air Command, Air Gesture tetap bisa pakai, khususnya yang cinta foto, itu membantu banget buat remote shooting. Baik device-nya maupun S Pen-nya, dua-duanya sudah water and dust resistant. Jadi kalau misalkan mereka kena air atau debu, masih aman ya, masih bisa dipakai. Tapi teman-teman please take a note, ini water resistant bukan waterproof. Walaupun mereka punya sertifikasi water and dust resistant, sebisa mungkin teman-teman bisa hindari mereka dari air. Karena S24 ini tetaplah barang elektronik ya, jadi come on lah, be wise. Jauhkan mereka dari air dan debu. Jadi water and dust resistant tuh buat apa? Water and dust resistant ini dipakai kalau misalkan dalam keadaan darurat ya. Jadi bukan disengaja untuk dimasukkan air dan lain sebagainya. Ingat, water resistant bukan waterproof. Nah, buat pemilihan warna ada banyak nih teman-teman. Seperti punya aku ini adalah titanium violet, tapi juga ada titanium gray, titanium black, titanium yellow, dan juga eksklusif online, blue, green, dan orange. Di Indonesia, S24 Vanilla dan S24 Plus menggunakan Exynos 2400, sedangkan seri Ultranya menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 yang powerful banget. Buat edit foto dan video, aman. Buat main game dengan grafik tinggi, lancar. Apalagi buat chattingan, sosial media, aman lah ya. Buat kalian pecinta Geekbench, untuk single core mendapatkan hampir 2.300 poin. Untuk multi-core mendapatkan 7.100 poin. Sedangkan untuk Vulkan GPU-nya mendapatkan 17.000 poin. Intinya dipakai buat aktivitas yang berat itu aman banget teman-teman. Untuk gaming, Snapdragon 8 Gen 3 ini juga sudah support Ray Tracing. Jadi game kalian bisa punya pencahayaan yang jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Cuman untuk saat ini game Ray Tracing masih belum banyak ya. Cuman kalau udah banyak, nanti kita akan coba ya. Tapi sayangnya Snapdragon 8 Gen 3 ini tergolong chipset yang gampang panas. Baru buka kamera dikit udah panas, ngeload game dikit udah panas. Tapi S24 Ultra ini juga device yang gampang banget dingin berkat vapor chamber yang lebih besar dari pendahulunya. Dan juga Snapdragon 8 Gen 3 ini bisa mempertahankan performance-nya walaupun dalam kondisi yang panas. Ya adalah drop cuman nggak sampai signifikan. Untuk RAM-nya punya ukuran 12GB dengan 3 varian storage yaitu 256GB, 512GB dan juga 1TB.
Dan ini yang mungkin gak dibahas sama Samsung sama sekali di Unpack kemarin. Selain support 5G, Galaxy S24 Ultra juga support Wi-Fi 7 atau Wi-Fi generasi ke-7. Jadi dengan Wi-Fi 7 kalian bisa dapatkan kecepatan Wi-Fi yang jauh lebih tinggi, bahkan bisa sampai multi gigabit dengan latency yang lebih rendah. Jadi dengan Wi-Fi 7 dia bisa menggunakan frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Ini yang bikin kecepatannya tinggi banget. Semoga pemerintah Indonesia bisa segera mengizinkan frekuensi 6 GHz ini buat Wi-Fi ya. Jadi biar kita bisa nikmati Wi-Fi 6E dan juga Wi-Fi 7. Kecepatan internet cepat buat apa ya? Tapi poin yang pengen aku sampaikan adalah Galaxy S24 Ultra ini bisa dipakai jangka panjang. Sudah support 5G, Wi-Fi 7 juga. Jadi kalau misalkan mereka sudah masuk di Indonesia, kalian udah nggak perlu beli HP lagi. Sudah bisa. Ngomong-ngomong soal jangka panjang, Samsung juga menjanjikan Galaxy S24 Ultra untuk mendapatkan 7 generasi update. Jadi kalau sekarang S24 series menggunakan Android 14 One UI 6.1, S24 Ultra bisa disupport sampai Android 21. Itu benar-benar lama banget dan itu sebuah janji yang besar dan kita lihat hanya waktu yang bisa menjawab. Di One UI 6.1 kita bisa dapatkan banyak sekali fitur AI. Dan kemarin Unpack banyak banget bahas tentang AI. Fitur AI yang diberikan Samsung ini menurutku bisa meningkatkan produktivitas kita. Contohnya, fitur Note Assist yang bisa merangkum semua catatan kita dalam waktu yang singkat. Lalu ada Photo Assist yang bisa meningkatkan kreativitas kita dalam mengedit foto. Bisa memindahkan objek, menghapus objek, dan lain sebagainya. Lalu ada Live Translation Call di mana kita bisa langsung berbicara dalam bahasa kita dan orang di sana bisa mendengarkan dengan bahasa mereka. Jadi sudah nggak ada language barrier dengan fitur AI ini. Lalu juga ada fitur Circle to Search yang bisa mempercepat kita dalam pencarian. Iya, aku ngerti kalau fitur Circle to Search ini mirip banget dengan Google Lens. Cuman menurutku tujuan dari fitur Circle to Search ini adalah mempersingkat dalam pencarian. Jadi dengan menekan nama tombol home, kalian sudah bisa langsung mencari saat itu juga tanpa harus keluar aplikasi. Buat fitur-fitur AI ini sudah aku bahas di YouTube Short aku, jadi pastikan kalian tekan tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan info-info berikutnya dari aku. Ayo, tekan dulu tombol subscribe. Thank you. Dan One UI 6.1 ini menurutku adalah skin Android yang paling gampang dikustomisasi. Contoh di bagian lock screen sekarang lebih banyak stylenya dan ada frame untuk memisahkan subjek. Jadi lock screenmu sekarang bisa lebih unik, bisa seperti ini, atau ini. Kalian juga bisa buat wallpaper dari generative AI. Cukup pilih subjek dan style yang kalian mau, AI akan berikan beberapa pilihan buat kamu. Dan dengan tambahan aplikasi Goodlock, kalian bisa kustomisasi Android kalian lebih lagi. Lalu nilai plus lainnya dari One UI 6.1 adalah ekosistemnya yang terbuka, khususnya waktu kita mau kirim-kirim data. Sekarang Quick Share dari Samsung dan Nearby Share dari Google dilebur jadi satu namanya Quick Share. Jadi sekarang kita bisa kirim data ke semua device, baik sesama Android, sesama Samsung, atau beda merek, bahkan ke PC, bahkan ke pengguna iOS. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau kirim foto, kita tinggal tekan tombol share, Quick Share, lalu pilih device yang ingin kita kirim. Lalu kalau mau kirim ke lebih banyak orang, kita bisa tap tombol QR di atas ini. Dengan begitu, file yang sudah kita pilih akan diupload ke cloud untuk sementara waktu, dan kita bisa share linknya ke orang yang ingin kita bagikan, termasuk pengguna iOS. Jadi aku benar-benar mendukung banget buat ekosistem yang terbuka ini. Thumbs up buat Samsung. Tapi meskipun One UI 6.1 ini gampang dikustomisasi, ada beberapa fitur yang dihilangkan sama Samsung. Dan buat sebagian orang, fitur ini sayang banget sih buat dihilangin. Contohnya, sekarang di One UI 6.1 sudah nggak bisa nge-hide gesture hint, karena gesture hint-nya dipakai buat circle to search. Biasanya kita sudah bisa matikan gesture hint dari settings. Tapi sekarang kita harus download dulu Goodlock, lalu download Navstar. Kita harus aktifkan dulu setting tambahannya, baru kita bisa matikan gesture hint-nya. Padahal settingan itu sebelumnya sudah ada langsung di setting, tapi sekarang sudah harus pakai Goodlock. Kabar baiknya, fitur Circle to Search tetap bisa bekerja. Yang kedua adalah fitur trace. Menurutku fitur trace ini sangat membantu ya, karena bisa mengurangi resiko kehilangan data. Apalagi kalau kehilangan datanya nggak sengaja. Tapi yang aku sayangkan adalah fitur trace ini nggak bisa dimatikan, seperti di Android sebelumnya. Jadi kalau mau hapus secara permanen, kita harus melakukan beberapa langkah. Harus buka My Files, buka trace, 3 titik, lalu empty, lalu delete. Sepertinya untuk menghapus secara permanen itu langkah-langkahnya jauh lebih panjang. Ya harapanku ke depannya Samsung bisa mengembalikan toggle untuk mematikan fitur trace ini ya. Tapi tentu semuanya kembali lagi ke masing-masing orang ya. Nah, dengan hardware dan software optimal dan efisien, kita bisa dapatkan daya tahan baterai di Galaxy S24 Ultra ini awet banget. Secara ukuran baterai, Galaxy S24 Ultra ini nggak jauh beda dengan S23 Ultra, sama-sama 5000 mAh. Tapi untuk intensitas berat, aku bisa dapatkan screen on time sampai 5,5 jam. Jadi aku pakai Samsung DeX, main game di Samsung DeX, ngedit di Samsung DeX, lalu aku ambil foto, ambil video, lalu chattingan, YouTube, WhatsAppan, sosial media, dan lain sebagainya. Itu dapat 5,5 jam screen on time. Artinya kalau lebih ringan, aku bisa dapatkan screen on time yang lebih panjang.
Untuk intensitas normal, aku bisa dapatkan screen on time hingga 7,5 jam, dan intensitas yang ringan hingga 9,5 jam. Emang boleh seawet itu? Kalau baterainya habis, kalian bisa charge S24 Ultra ini dengan daya maksimal 45 watt. Dengan charger 45 watt, aku bisa mengisi 0-100 dalam waktu 55-1 jam 30 detik. Kenapa bisa berbeda? Karena tergantung suhu ruangan dan suhu HP itu. Ada tips nih, kalau misalkan kalian pengen charge yang optimal, kalian bisa atur suhu ruangannya menjadi udara yang sejuk. Atau kalian taruh HP-nya di permukaan yang sejuk, yang dingin. Ingat ya, bukan panas, bukan hangat, sejuk. Untuk suara yang dihasilkan Galaxy S24 Ultra ini sangat bagus. Suaranya keras, stereo, dan juga rich. Walaupun mungkin secara bassnya mungkin nggak terlalu terdengar ya. Secara speaker grill sekarang di S24 Ultra, speakernya hanya berupa garis, bukan lubang-lubang seperti seri-seri sebelumnya. Dan sayangnya kalau kita pakai HP dalam mode landscape, speakernya gampang banget ketutupan. Untuk haptic feedback, getarannya benar-benar tegas, benar-benar oke banget, dan sudah selayaknya kualitas flagship. Dan sekarang kita mau bahas topik yang disukai anak-anak zaman sekarang, yaitu kamera. Galaxy S24 Ultra punya total 5 kamera, 1 kamera selfie dan 4 kamera belakang. Kamera selfie-nya berukuran 12 megapiksel, sedangkan kamera utama berukuran 200 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, telefoto 3x10 megapiksel, dan ini yang baru, telefoto 5x sebesar 50 megapiksel. Untuk hasil fotonya, processing warna di S24 Ultra ini berbeda dengan seri sebelumnya. Hasilnya lebih kontras, lebih deep, dan juga over-sharpeningnya lebih berkurang dibandingkan seri sebelumnya. Di saat pencahayaan yang cukup, hasil kameranya sangat baik. Hasilnya tajam tapi tidak over-sharpen, dynamic range luas, detail pada shadow dan highlight masih terlihat, walaupun white balance mungkin sedikit ke arah kehijauan ya, tapi masih acceptable kok. Waktu kita ganti-ganti lensa, secara exposure dan warnanya juga lebih konsisten. Oke, ini adalah tes kamera dari Galaxy S24 Ultra. Ini 0,6 guys. Dan ini kita pindah ke 1 kali. Wow, pemandangannya bagus ya. Kita coba zoom nih 3 kali. Lebih jauh lagi 5, 10. Wow. Apakah bisa lebih lagi? Bisa dong, sampai 20. Ya di situ kalian bisa lihat Museum Satwa di Kota Batu. Kalau kalian liburan boleh kesini ya, asik. Oke, sekarang kita lagi nguji kamera selfie dari Galaxy S24 Ultra. Dan kita, gimana ini stabilisasinya? Aku habis turun tangga nih. Dan di sini kita bisa lihat kalau backlight ya mungkin sedikit gelap ya di previewnya, tapi nggak tahu nanti di hasilnya. Dan wah, di sini ada autofocusnya teman-teman. Jadi kalau kita sedikit lebih dekat, di sini ada bokeh-bokehnya sedikit, tapi boleh lah, not bad buat kamera selfie. Gimana nih menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sedikit berbeda nih di kondisi low light, di mana noise-nya lebih terlihat, apalagi kalau kita nggak pakai lensa utama. Secara detail hasilnya lebih halus, banyak detail yang hilang, baik di mode foto ataupun mode video. Menurutku mungkin ini karena software awal ya, karena di S24 Ultra ini saat video ini dibuat masih belum menerima software update apapun. Jadi banyak banget PR yang harus dikerjakan Samsung. Hasil fotonya memang kontras, tapi terkadang terlalu kontras. Dan di waktu low light, terkadang lebih bagus di mode auto daripada night mode. Sedangkan di kamera selfie lebih better di night mode daripada di mode auto. Jadi please Samsung, please make it consistent. Soal telefoto 10 kali jadi 5 kali, apakah hasil fotonya lebih jelek? Memang secara optical zoom S24 Ultra lebih pendek daripada S23 Ultra yang punya 10 kali zoom. Tapi telefoto 5 kali ini punya ukuran sensor dan aperture yang lebih besar. Artinya dengan aperture yang lebih besar, sensor bisa terima cahaya lebih banyak. Dengan ukuran sensor yang lebih besar, kita bisa lebih mudah buat mendapatkan bokeh. Telefoto 5 kali ini juga bisa dipakai di mode portrait. Secara vokalnya nggak terlalu besar, tapi kita tetap bisa mendapatkan efek kompresi dari telefoto. Bicara soal mode portrait, kali ini blurring di mode portrait ini lebih bagus. Mungkin Samsung sudah melakukan metode blurring yang berbeda dari sebelumnya ya. Nggak cuma blurringnya aja, tapi pemotongan subjeknya juga presisi. Selain itu, di kamera S24 Ultra kita dapatkan beberapa hal baru. Misalnya, sekarang kita bisa ambil foto resolusi tinggi 50 megapiksel di lensa 1 kali dan 5 kali. Kalau kita rekam video, kita bisa rekam 8K di lensa 1 kali dan 5 kali. Gak cuma hasilnya lebih detail dan warna terlihat lebih hidup, tapi di 8K ini videonya lebih tidak terlihat overprocessing. Kalau kamu rekam video di 4K 60 fps, sekarang kita bisa switch lens daripada S23 Ultra di mana kita harus stop dulu, ganti lensa, baru rekam lagi. Dan menurutku ini yang lumayan overkill, di mana di Pro Video kalian bisa rekam 4K 120 fps. Nah, soal harga, starting point S24 Ultra ini di 256GB seharga 21.999, naik 2 juta dari seri sebelumnya. Dengan 2 juta ini kalian sudah dapatkan Titanium, Gorilla Glass Armor, Snapdragon 8 Gen 3, Wi-Fi 7,
5G, dukungan software 7 generasi, S Pen, dan juga kamera yang sangat baik. Kalau kalian menggunakan S21, S22, S23 kayaknya kurang worth it buat naik ke S24 Ultra. Tapi kalau kalian menggunakan seri sebelum 2020, kalian menggunakan mid-range atau dari brand sebelah, kalian pengen mendapatkan device yang bikin kalian lebih produktif, atau kalian seorang kreator pengen punya kamera HP yang oke banget, dan kalian juga punya budget lebih buat sebuah HP, kalian bisa consider Galaxy S24 Ultra. Nah, gimana menurutmu tentang Galaxy S24 Ultra ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Aku Evan Erickson, see you soon.